Tiga. Salam. Halo Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oke. Semuanya sudah siap belajar? Sudah Ibu. Kalau begitu anak-anak harus siapkan buku, Alkitab, dan lain sebagainya. Ya? Ada yang tidak mau Alkitab Ibu. Bisa pakai HP. Iya Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau telah menuntun kami dari rumah kami masing-masing, Engkau tibakan kami di sini dengan keadaan selamat ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengikuti pelajaran, dan kiranya menyertai agar semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Berkati ibu guru yang akan memimpin kami, mengajar kami pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan agar semuanya boleh berjalan seturut kehendak-Mu. Mendoa kami ya Tuhan, terima kasih kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran di pertemuan yang pertama, Ibu terima kasih. Ibu ingin mengenal nama-nama kalian masing-masing. Bisa perkenalkan nama? Ya, mulai dari yang belakang. Supaya Ibu catat nama ya. Berdiri kok Ibu atau duduk? Ya, ya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Yelita Boki. Biasa dipanggil Li. Berikut. Berikut yang Baik, perkenalkan nama saya Nordiana Noku. Biasa dipanggil Norun. terima kasih. Yang di belakang. Baik, perkenalkan nama saya Foni Jami, biasa dipanggil Foni. Terima kasih Foni. Baik, perkenalkan nama saya Erwin Sai, biasa dipanggil Er. Ibu beda duduk beta sakit. Iya, KKR dari mana? Asal mana KKR? Dari Nova Ibu. Iya. Oke, ini Ibu mau tanya dari anak-anak semua, apa yang anak-anak ketahui tentang iman? Iman itu percaya Ibu. Oke, ada yang lain? Saya Bu. Kalau menurut saya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun kita mengimaninya. Oke, ada yang lain? Oke. Sekarang kita menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Ada yang tahu? Nah, kalau begitu Ibu lihat dulu di sini supaya kita semua tahu.
Sembilan dia. Diam-diam. Ini lagunya. Sudah kuliah. Ya. Ya bisa ibu. Ibu tadi ibu perkenalkan nama. Oh iya. Perkenalkan, nama Ibu Meti Marni Mariana Tevi, Ibu asal Amanatun Selatan. Status menikah. Wes, sudah ini. Ibu suami dari mana ibu? Ibu tinggal Suami di mana, dari Ibu? Mova. Oh, Sama dari dengan KKN. sama dengan KKN. Tetangga di mana? Oke, kita Nama siapa ibu? Lupa. tidak perlu kalian tahu. Terima kasih. Sudah tahu lagunya? Sudah tahu ibu. Kalau lihat tahu. 1, 2, 3. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ref sekali lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih. Sama-sama ibu. Asli tapi Bu. Ini juga. Dari lagu ini ada yang bisa sharing kok tentang kehidupan sehari-hari. Tidak ada. Tidak ada ya. Hari ini kita akan belajar tentang iman dan pengharapan. Tentang apa? Iman dan pengharapan. Nah, materi yang akan kita pelajari itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, kita mampu mensyukuri makna hidup beriman dan berpengharapan. Yang kedua, kita mampu menunjukkan sikap beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita mampu menghubungkan antara iman dan pengharapan. Materi yang akan kita pelajari hari ini menggunakan metode inquiry discovery, yaitu kita hanya
menyelidiki saja tentang makna hidup beriman dan berpengharapan. Penilaian yang ibu gunakan yaitu ibu menilai dari sikap kalian, dari skor yang akan kalian jawab, kisi-kisi yang kalau ibu kasih pertanyaan kalian jawab berarti kalian akan mendapatkan skor tambahan. Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu sekali lagi. Baik, sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak. Di sini siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pengharapan? Menurut pengertian anak-anak. Kalian punya buku kan? Tidak bawa buku cetak, lupa ibu. Lupa. Kalau begitu ibu kasih ini ya, supaya kalian baca dulu. Ini materinya. Makasih Bu. Pinjam buku ini Bu. Sekarang ibu mau tanya apa yang kalian ketahui tentang pengharapan. Saya Bu, Yelita. ya, kalau menurut saya pengharapan itu kita mengharapkan sesuatu kepada seseorang. Ya, Kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita hanya pasrah begitu. Ya, contohnya seperti kita mengharapkan kedatangan pacar ya. Itu salah satu pengharapan. Wah, pasti pengalaman. Dari antara anak-anak siapa yang bisa menghubungkan antara iman dan pengharapan? Oke, kalau begitu anak-anak bentuk dalam 2 kelompok ya. Buat dalam bentuk 2 kelompok. Soalnya ibu sudah taruh di belakang materi. Silakan kalian diskusi ya. Diskusi dan kerjakan. Kami diskusi tentang apa Ibu? Tentang iman dan soalnya sudah ada di sini. Pinjam pulpen kok. Ibu, kasih Bu. Bisa pakai Alkitab dan lain sebagainya. Tidak boleh ribut ya anak-anak. Pinjam tip ekstra. Semuanya. Ibu akan izin ke toilet, kalian tidak boleh ribut ya. Ya Ibu.
Berpegang teguh. Ada yang sudah kok? Tadi Pelan-pelan kita ya. Harus teliti karena skornya 25% ya. Sebentar kumpul kok ibu atau presentasi. Presentasi. Masing-masing kelompok presentasi ya. Ibu. Dapat dianggarkan. Nomor 3 itu kalian harus nomor 2 kaitkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Tidak boleh karang-karang. Kata pengharapan dan kata harap Waktu diskusi tinggal 15 menit lagi ya anak-anak. Sesuatu yang diinginkan. Pakai kamus kalian, pakai HP juga tidak apa-apa. Intinya kalian bisa dapat jawabannya. Iya, Ibu. Terus emang itu alasannya apa? Aku hidup BPH apa? Dalam berwisata. Sudah Ibu? Ada yang sudah? Sudah Ibu. Kita belum Ibu. Kalau yang sudah, tolong buka dalam Alkitab Ibrani 11 ayat 1. Kalian harus hafal itu. Sebentar, habis presentasi kalian harus, masing-masing siswa harus bisa menghafal Ibrani 11 ayat 1 ya. Hafal di Selsia. Ibrani 11. Tidak. Habis presentasi PR saya Ibu. Itu gampang sekali. Ibrani berapa? Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 ya. Tidak boleh ribut karena kelompok yang lain belum selesai. Hei Bu. Kelompok 2 sudah? Sedikit lagi Bu. Dua tidak dapat dipisahkan, tidak karena iman muncul
Karena iman muncul pengharapan kepada Kristus. Sesuatu yang kita harapkan dan kita dari segala sesuatu yang kita lihat. Supaya kita mengenal ilmu Tuhan. Itu siapa ya? Ini pengharapan. Presentasinya jangan terlalu lihat di buku ya. Pakai bahasa kalian masing-masing. Ada nilainya. Pinjam. Makanya bawang. Lupa nah. Ibrani berapa Ibu? Ibrani 11 ayat 1. Gimana dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Hafal. Betul. Hafal duluan kok Ibu. Hafal duluan kok Ibu. Kasih waktu. Presentasinya duluan. Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. Kalau begitu, mengingat waktu, kelompok 1 silakan presentasi duluan. Duduk sana. Satu anggota kelompok berdiri untuk presentasi. Di mana Ibu? Di sini atau Di situ depan? saja, tidak apa-apa. Baik, Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu jelaskan pengertian iman dan pengertian pengharapan. Menurut kelompok kami, iman itu yaitu berpegang teguh pada apa yang diyakini. Terus pengharapan, permohonan terhadap apa yang diinginkan. Terus yang kedua, jelaskan makna hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidup merasa aman sebab berpegang teguh pada janji Tuhan. Terus yang ketiga, hubungkan antara iman dan pengharapan, yaitu tidak dapat dipisahkan sebab dengan iman muncul pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih. baik. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Sebelum duduk, ayat hafalannya. Yaitu Masih hafal. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih Komo. Sudah bisa hafal? Langsung hafal sudah Ibu. Langsung. Duduk kok berdiri. Boleh duduk, boleh berdiri. Ibu duduk saya Ibu. Boleh, boleh. Berdiri sah. Bisa. Apa? Kita lihat cepat. Masuk. Ibrani berapa? 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu. Kalau bisa, kamu bisa terakhir. Tidak Ibu. Mau sekarang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih. Betul kok Ibu. Betul. Terima kasih. Kelompok 2 sudah bisa presentasi? Sudah. Ya. Salah satu anggota kelompok bisa mewakili. Ya. Ini kesal. Nanti baru ini. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami.
Yang pertama, jelaskan pengertian iman dan pengertian dari pengharapan. Menurut kelompok kami, iman yaitu berasal dari kata iman dalam perjanjian lama itu kami lihat dari Alkitab, itu artinya berasal dari kata aman yang berarti berpegang teguh. Kata iman berarti berpegang teguh pada apa yang kita yakini dan dapat diandalkan. Sedangkan pengertian pengharapan itu yaitu kata dasarnya harap akan permohonan terhadap sesuatu yang kita inginkan. Yang kedua, jelaskan makna hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut kelompok kami, iman dan pengharapan dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ketika kita berharap kepada Yesus Kristus tentang masa depan kita. Kemudian yang ketiga itu hubungkan antara iman dengan pengharapan. Nah, di sini menurut kami iman dan pengharapan itu tidak bisa dipisahkan. Sebab iman muncul karena kita berharap kepada Tuhan. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ayat hafalannya? Ayat hafalan Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih Elita. Ya. Tadi pulpen Ibu siapa yang pinjam? Saya Bu. Kelompok 1 Ibu. Baik, ayat hafalan yang berikutnya. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Dari pelajaran yang kita ambil hari ini, yang kita pelajari bahwa iman dan pengharapan itu harus kita pegang teguh untuk menjadi pedoman atau bekal untuk masa depan kita. Dari materi hari ini, apakah ada pertanyaan anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Yang belum mengerti, silahkan bertanya. Ibu, saya mau bertanya. Kan biasa yang kami dengarkan ada iman, pengharapan, dan kasih, Pak Ibu. Ya, habis ini cuma jelaskan tentang iman dan pengharapan. Coba Ibu jelaskan iman, pengharapan, dan kasih itu seperti apa? Kalau seorang punya iman, pasti dia berawal dari pengharapan. Dan itu akan menghasilkan kasih. Contohnya seperti Yesus Kristus. Dia itu mempunyai kasih yang luar biasa, sehingga ia mengorbankan hidupnya untuk kita semua, ya. Itu yang dinamakan dengan hubungan antara iman, pengharapan, dan kasih. Bisa dimengerti? Bisa Ibu. Ini Ibu, di nomor 2 Ibu, tadi kan menurut kami yang jelaskan makna hidup beriman dan berpengharapan dalam kehidupan sehari-hari, itu tadi menurut kami. Tapi maksudnya dari penjelasan dari Ibu,
mungkin bisa menjelaskan karena Kalau dari ibu, makna hidup beriman dan berpengharapan itu kita setiap saat tuh merasa rasa aman, rasa tenang, dan karena kita tenang karena kita menerima janji Tuhan. Seperti contohnya Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh harapan, dan kita pegang teguh janji itu dan kita imani. Itu yang dinamakan dengan iman dan pengharapan. Itu menurut ibu. terima kasih Bu. Ya. Baik, sampai di sini sudah pertemuan kita hari ini. Sebelum itu, ibu mau informasikan untuk materi minggu depan. Minggu depan anak-anak tolong perhatikan lagi ya, tolong bawa Alkitab dan buku cetak. Persiapkan diri baik-baik karena minggu depan itu ada tes kecil. Nanti ada pengawas. Ini Bu. Ibu kan ibu luar negeri, jadi ibu kasih pengawas. Oke, silahkan rapikan barang-barang kalian. Ibu sana ada tugas kok untuk yang mau belajar untuk tes kecil. Ya, nanti nanti soalnya ibu bagikan dalam bentuk Word. Ibu bagikan lewat WA ya. Oh iya Ibu. Bisa dikumpulkan hasil presentasinya. Ini Ibu. Sudah tulis nama? Belum, Sudah. Ibu. Tulis nama dulu. Karena nanti ibu ambil nilai. Ini ibu. Ya, baik. Materi minggu depan itu kita akan belajar tentang iman dan pengharapan menurut tokoh-tokoh Alkitab ya. Kalian tolong bawa Alkitab karena Alkitab adalah sumber utama dalam materi untuk minggu depannya. Ibu. Baik. Sebelum menutup pelajaran, kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu Hidup Kita Yang Benar. Siapa yang tahu lagu itu? Hidup kita yang benar. Tahu. Ada di sini. Bisa lihat? Bisa, Ibu. 1, 2, 3. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Salah satu anak memimpin kita dalam doa. Tadi perempuan, sekarang yang nyong-nyong ya. Duduk saja, Ibu. Berdiri. Di depan. Di situ saja. Ya baik Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita mengharapkan di dalam doa kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami hari ini. Kami telah belajar tentang iman dan pengharapan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk perlindungan menjerat. Sebentar kami akan pulang, yang sebelumnya daripada itu kami mohon dan tentu sertai akan kami
dan antarkan kami satu persatu ke rumah kami masing-masing dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Oke, yang satu pesan dari Ibu, di rumah tolong jaga kesehatan ya, jaga jarak, pakai masker karena musim-musim penyakit ini. Oke. Kami pulang sudah ke Ibu. Boleh istirahat. Karena kalian masih punya pelajaran yang kedua atau sudah selesai? ada Ibu. Tidak ada lagi Ibu. Kalau begitu bisa pulang. Jaga kebersihan, lihat meja, bersihkan baru bisa pulang ya. Ibu.